Badan Kebudayaan Nasional BKN Lumajang. Banyak hal yang kita ungkap dari diskusi-diskusi ini. Acaranya Njagong Lumajang, acara yang santai sambil ngopi-ngopi silaturahmi, dan semoga ke depan lebih banyak yang berpartisipasi tentunya. Ini barangkali giliran Pak Dewan ini memberi pandangan-pandangan bagaimana permasalahan-permasalahan, misalnya ada izin nanti juga Pak Dewan bisa membantu masyarakat, misalnya ada juga air bersih bagaimana dimaksimalkan, dan juga misalnya di daerah utara ternyata Perum juga agak sedikit ada hambatan, mungkin secara sengaja atau tidak sengaja, tapi lebih banyak tidak sengaja lah. Nanti Pak Dewan juga bisa mengkomunikasikan dalam hal ini. Dan perlu diketahui Pak Lancar Budi Utomo ini kepada para netizen, kepada para penonton semua, beliau ini adalah anggota Dewan, kebetulan berasal dari fraksi PDI Perjuangan, tidak hanya fraksinya maksud saya, tapi kebetulan saja dia sudah berbuat banyak untuk pengadaan air bersih di Desa Ranuyoso kalau tidak salah. Nah, barangkali monggo bercerita sebagai pegiat untuk air bersih juga ini, mendorong Pokmas ya, masyarakat ya Pak Dewan. Monggo, waktu dan tempat dipersilahkan. Pak Lancar Budi Utomo. Terima kasih Pak moderator yang pada malam hari ini telah memberi kesempatan kepada saya untuk sedikit menyampaikan satu dan lain hal terkait masalah kelangkaan air bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati bapak-bapak semuanya yang hadir pada malam hari ini, pada malam yang berbahagia ini, saya sangat berterima kasih bisa berkumpul dengan panjenengan semua, bisa njagong terkait masalah pada malam hari ini, kelangkaan air bersih, siapa yang bertanggung jawab. Tapi sebelumnya tadi ada satu yang belum dikasih kesempatan dari Bapak ini, dari Paguyuban Tirta Lestari ya. Nanti setelah Pak Dewan keliling lagi iya. kita. Ya. Oke. Bapak-bapak sekalian, sebetulnya malam hari ini sangat disayangkan bahwa dari instansi yang berkompeten dalam hal ini tidak bisa hadir, yaitu dari Perum juga dari Dinas Lingkungan. Karena kalau beliau-beliau bisa hadir, saya yakin sedikit banyak akan membuat kita jadi terbuka terkait masalah kelangkaan air bersih ini. Contohnya tadi sudah dilihat bahwa PDAM dengan Dinas Pengairan Provinsi Jawa Timur sudah nyambung. Nah, alhamdulillah. Nah, apabila tadi itu Perhutani juga Dinas Lingkungan itu ada, kita lebih nyambung lagi. Nah, sedikit banyak akan membuka solusi bagaimana untuk mengatasi kelangkaan air bersih. Amin. Boleh saya sedikit cerita tentang kelangkaan air bersih di wilayah utara ini. Sebetulnya kalau berbicara kelangkaan air bersih ini, pas musim kemarau itu puncak-puncaknya rasan-rasan air bersih. Karena kalau musim penghujan itu, khususnya di daerah utara itu, meskipun tidak ada sumber airnya, masyarakat sana itu nun sewu, jedinge penampungannya airnya gede-gede. Jeding bawah tanah itu besar-besar. Untuk apa? Untuk menampung air hujan itu. Untuk dibuat kebutuhan selama musim kemarau. Mungkin ini Pak Ali yang sudah pengalaman di daerah utara. Dan itu pun dilakukan mulai dulu sudah. Mungkin Pak Ali masih ingat dulu sebelum di tempat saya itu teraliri air bersih, kalau musim kemarau kayak gini, Pak Ali itu mesti ngedrop air ke tempat saya itu sumbangan itu. Paling tidak 1 bulan 2 atau 3 kali itu untuk kebutuhan saya pribadi gitu. Belum yang lain-lainnya itu.
Yang lain-lainnya ya hampir setiap hari itu satu tangki itu sampai satu truk sampai berapa kali itu bolak-balik itu. Yang dilayani kan banyak desa. Nah, ketika tahun 2009 itu saya sudah bisa masuk di keanggotaan dewan. Alhamdulillah sampai sekarang, insya Allah sebagai wakil rakyat yang berangkat dari dapil yang kekeringan, ya istilahnya kekeringan. Keluhan itu daerah sana, ya kalau musim kemarau gini sudah masalah air. Dan itu saya lakukan, Ginun Sewu Pak, bagian barat ini mungkin ada faktor lain, masalah kelangkaan air. Ginun Sewu saya bercerita bagian utara dulu. Tahun 2015, sebelumnya tahun 2014 di desa saya, tepatnya Tegal Ciut itu, sebelum tahun itu sangat kekeringan, tidak ada sungai, tidak ada sumber mata air. Nah, jadi bagaimana solusi yang kami lakukan untuk mengatasi itu? Dan alhamdulillah lagi sebagai anggota dewan kita kan punya Jasmas. Nah itu yang saya peruntukkan untuk mengatasi, salah satunya untuk mengatasi problem terkait air bersih. Jadi Jasmas itu sangat bermanfaat dalam hal ini, Pak. Sangat bermanfaat bagi rakyat Ya. untuk aspirasi apa yang diinginkan melalui dewan. Sangat bermanfaat sekali. Ya, ya. Kalau di pemerintahan belum dianggarkan karena anggarannya terbatas dan dibagi-bagi, dan umpamanya ada dewannya di situ, ada aspirasinya ke situ, ya kita bisa menampung. Contohnya yang seperti kita lakukan di daerah utara. Saya ingat pada tahun 2015 di awal-awal, sebelumnya tahun 2014 di dusun namanya Dusun Lampean. Itu diawali dari sana, ada aspirasi terkait air bersih, sehingga waktu itu saya memprogramkan pipanisasi air bersih ke daerah situ. Pipanisasi dari mana? Karena tidak ada mata air dan sungai, jadi sebetulnya ada PDAM, jadi kita nyambung ke PDAM dengan biaya pipanisasi dari kita. Alhamdulillah sampai sekarang itu mengalir meskipun debit mata air Ranu Bedali kecil karena posisinya ada paling bawah, jadi mengalir terus. Ya, gitu. Nah, tahun berikutnya 2015. Oh, dari 2014 sudah melakukan langkah-langkah pembagian air ya? Betul. Pipanisasi. Ya, mohon maaf ini masih saya lakukan di desa saya sendiri. Iya. Dan tahun 2015 saya anggarkan lagi. Itu malah lebih jauh lagi, sekitar 5 km dari pipa induk PDAM yang ada di tepi jalan raya. Dan itu dari pipanisasi itu menghabiskan anggaran sekitar 250 juta. Karena jauhnya dan besarnya pipa yang dari PDAM ke SR itu. Dan alhamdulillah itu tersambung, tetapi sekarang karena mengecilnya debit air di Ranu Bedali, sekarang mati ini ya. Prihatin sekali ini. Nah, karena ini jadi saya pikir otak lagi, ya apa caranya untuk mengatasi kelangkaan air bersih ini. Belum menyerah ya Pak Dewan? Lek menyerah ya wis. Bagaimana caranya? Luar biasa Pak Dewan ini. Akhirnya akhir-akhir ini ya mungkin kelangkaan itu yang Ranu Bedali kan tahun kemarin ya, tahun sekarang ya. Tapi tahun kemarin 2018 ada suatu dusun yang masyarakatnya itu sekitar sekarang sudah nyambung 100 SR. Nah itu mau diambilkan dari pipa Ranu Bedali tidak bisa, dan kebetulan di tetangga sebelah itu ada sumber mata air dan lokasinya di tanah milik perhutani. Nah, berangkat dari situ ya, mohon maaf bukan
ngapi-ngapi no berhutani, saya minta izin kok bisa langsung dikasih. Ini yang Gitu. sudah dilakukan ini Yang sudah ceritanya. saya lakukan di wilayah utara. Kalau tadi yang di daerah Jenggrong Penaungan Perhutani agak menghambat. Alhamdulillah kalau Pak Dewan yang mungkin Pak Dewan bisa mengkomunikasikan di Ranuyoso bisa lancar ya Pak Dewan. Insya Allah. Jadi Monggo, nanti ke diceritakan. belakangnya mungkin ada kesulitan masalah terkait masalah air penampungan air baik itu wilayah utara maupun wilayah barat perlu komunikasi dengan pihak perhutani. Insya Allah saya siap sanggup membantu. Baik itu pun dengan yang di Probolinggo, saya siap membantu untuk itu. Nah, kembali bercerita tadi ya, jadi karena lokasi itu sangat jauh sumber mata air dengan yang mau kita aliri, akhirnya dari mata air itu kita membuat saluran pipa air sepanjang 800 meter, gravitasi turun. Nah, di 800 meter itu karena dekat dengan listrik, saya bangun tandon air sebesar 3x3 untuk menampung dari sumber mata air itu sepanjang 800 meter. Nah, dari tandon yang di bawah itu kita dorong lagi ke tempat yang mau kita aliri sejauh 1,5 km, sangat jauh ini. Nah, di ujung sana kita buat tandon lagi, dari sana langsung dialirkan ke masyarakat karena yang di ujung sana itu tandonnya tinggi, masyarakat ada di bawah. Dan itu, saya bukan apa, itu biaya pribadi saya semua itu. Bukan Jasmas yang itu. Oh, bukan Jasmas kalau bukan itu. Jasmas. Waduh, ini perang habis-habisan dengan air ini. Katanya jenengan itu edan-edanan wis, Oh, ya edan. bocarane wis, ya bocarane. Nah, sampai sekarang alhamdulillah itu normal semua sampai sekarang. Yang perlu kita tanyakan, Oke. kalau untuk daerah-daerah Ranuyoso kan tadi kita patokannya kan ada mata-mata air besar ya kayak di Ranu Bedali. Ketika kering ini untuk yang panjenengan ini sumber mata airnya dari mana kira-kira? Yang saya ceritakan tadi itu yang dari desa Sawaran Lor masuk wilayah Kecamatan Kelakah. Oh. Dan yang dialiri itu desa Tegal Ciut, Kecamatan Kelakah. Jadi kita ada koordinasi baik dengan perhutani maupun dengan kepala desa dan masyarakat desa Sawaran Lor. Karena kita koordinasi baik, akhirnya ya tidak ada masalah gitu. Meskipun kita Sebenarnya masih banyak juga sumber-sumber air yang di utara juga ya sebenarnya Pak Dewan. tidak banyak, tidak banyak, cuma ada. Ada ya. Ada. Iya, oke. Nah, terus selanjutnya kemarin tahun ini Oke. di Ranuyoso itu saya kan ada suatu daerah cekungan di baratnya Ranu Bedali. Cekungan itu tidak ada airnya, tanah milik perhutani dan di bawahnya banyak pohon pinus dan mauni. Tetapi di tebing-tebing bagian barat itu muncul mata air. Itu dari mana kira-kira mata airnya? Dari tebing-tebing itu, dari tebing-tebing mata air mengalir, hilang lagi di bawah. Gitu. Nah, akhirnya karena itu suatu tempat yang katakanlah kalau melihat view-nya itu sangat indah. Di sana saya membentuk Pokdarwis, kelompok sadar wisata untuk Kecamatan Ranuyoso. Dari situ sudah terencana mau saya bangun dengan Pokdarwis itu tempat wisata terpadu. Ada kolam renang, arena ATV, outbound, bumi perkemahan, dan juga kafe-kafe tebing itu rencananya sudah terprogram di situ. Nah, seiring dengan kita memprogramkan itu, ternyata masyarakat Ranuyoso mengeluh juga. Karena apa? Karena desa Ranuyosonya di bawahnya sumber air. Sekarang kekeringan, ini Pak Ali mungkin mengerti, ngedrop air terus di desa Ranuyosonya. Padahal di situ banyak instansi pemerintah, baik kecamatan, polsek, puskesmas, semuanya kumpul di situ, tapi PDAM-nya mati, gitu. Jadi ngedrop dari tangki untuk penampungannya itu. Nah,
Ya wis, karena hal itu menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat sana, tekad wis saya tekad. Akhirnya saya bangun juga sekarang dalam proses sudah selesai nih. Tandon, 2 tandon dari bawah untuk mengumpulkan air yang di bawah, didorong ke tandon atas, nanti didistribusikan ke masyarakat. Ini sekarang sudah selesai. Tinggal distribusi ke masyarakat. Dan lagi-lagi wis ngetono duit toko sego dhewe ini tidak ada anggaran lagi. Karena apa? Ini Karena, curhat ini ya Pak Dewan ya. betul. Nah, jadi itu cerita saya terkait bagaimana mengatasi air bersih, karena air bersih seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak yang dari Pantai Selatan nggih, bahwa air bersih itu menjadi kebutuhan dan dikuasai negara untuk kebutuhan rakyatnya, untuk kemakmuran rakyatnya. Itu satu hal. Dan kebutuhan air bersih itu bukan hanya dari pihak pemerintah saja yang berkewajiban untuk melaksanakan. Semua pihak yang terkait, baik itu masyarakat, pemerintah, lembaga, termasuk dari pemerintahan, karena saya ini bukan pemerintah tapi masuk pemerintahan karena legislatifnya. Nah, itu sedikit cerita dari saya. Kembali ke masalah yang tadi itu ya, karena permasalahan di daerah barat saya masih kurang paham gitu nggih, karena saya di Dapil Utara Pak nggih. Terkait dengan perhutani di Dapil Utara, tempat yang mau dibuat wisata itu karena untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan mata airnya, itu tanah-tanah yang masih jarang pohonnya sekarang kita reboisasi dengan perhutani. Pemikirannya pakai kayu apa? Pakai pohon nanti yang besar itu yang ada buahnya, yang bisa bermanfaat. Nah, pertimbangannya kalau menanam reboisasi kayak kayu jati, pinus, mahoni, itu kemungkinan besar kalau besar itu rawan. Nah, rawan kan gitu. Nah, Rawan apa ini Pak? ya dipikir dewe wis. Rawan nih. Iya. Nah, kalau itu nanti ditanami pohon-pohonan yang berbuah, ya diserahkan ke masyarakat sekitar. Artinya masyarakat sekitar kan ikut memelihara pohon itu untuk diambil buahnya. Jadi ada 2 keuntungan ke masyarakat secara sosial ekonomi, juga keuntungan ke lingkungan, melestarikan sumber mata air. Banyak mangga, alpukat, pohon yang besar-besar yang berbuah itu, termasuk durian juga sekarang sudah ditanam. Mungkin ini sementara dari saya, Pak Mansur. Oke, terima kasih Pak Dewan yang agak gila-gilaan masalah air ini. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Dan itu barangkali untuk simpulan awal. Jadi ada di Gucialit dan daerah-daerah barat kekeringan, di utara juga kekeringan. Teman-teman tadi juga banyak pendapat. Nah, ini segmen yang lebih luas akan kita tanyakan. Ini di sini hadir Pak Haji Lukman G. Ini beliau adalah Kabupaten Lumajang, ini skupnya apa? Ketua Paguyuban Sarana Air Bersih Kabupaten Lumajang. Tirto Ketua Lestari. Paguyuban Sarana Air Bersih Kabupaten Lumajang. Jadi yang agak luas, kalau Pak Lastiono tadi di kecamatan, 3 kecamatan, kalau beliau ini di Kabupaten Lumajang. Barangkali permasalahan mendasar Pak yang ada pengguna air bersih di Kabupaten Lumajang ini apa Pak? Apa di barat, di utara, atau di selatan ada juga, atau bagaimana? Barangkali monggo untuk Abah Lukman dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billahil azim. Terhormat
kepada Bapak Dewan dan Bapak Moderator dan juga narasumber, semua narasumber yang kami hormati. Secara langsung aja, kami sebagai Ketua Paguyuban Sarana Air Bersih yang namanya Tirta Lestari Kabupaten Lumajang selalu jadi hambatan bagi kami karena banyak keluhan dari anggota, terutama dengan adanya program pemerintah yang dilakukan oleh desa seperti PNPN dan juga ADD ya, terbentuk drainase ini tidak peduli terhadap perpipaan. Jadi pipa rusak itu tidak diganti. Iya. Dan sebelum melaksanakan bangunan tidak ada koordinasi dengan pengelola. Seperti itu. Nah, sedangkan itu misalnya pengelolanya masyarakat Kedaung ya. Yang terjadi ada di desa barat kadang karena ngambil airnya itu jauh. Iya, iya, iya. Betul. Ini terakhir tahun 2019 pertengahan kami mengadakan rapat anggota di Desa Purworejo. Itu anggotanya mohon izin Pak, anggota dari Paguyuban Tirta Lestari ini meliputi apa saja lembaga-lembaganya kayak Tirta Tri Manunggal atau masyarakat secara orang per orang atau lembaga-lembaga? Lembaga pengelola air bersih. Ada berapa lembaga yang tergabung? Tergabung ada sekitar 60-an. 60 lembaga pengelola air bersih. Ya. Luar biasa ini. Dari Kecamatan Randu Agung, Kecamatan Kedung Jajang, Ya, Kecamatan Padang, ya. Kecamatan Gucialit, Kecamatan Senduro, Kecamatan Pasru Jambe, Kecamatan Pronojiwo, dan Kecamatan Tempur Sari. Waduh, ini luar biasa. Dan Tempur Sari juga ya? Iya. Itu bisa mencukupi berapa kakak itu? 60 lembaga itu. Kira-kira hitungan kasarnya berapa kakak yang disediakan airnya oleh paguyuban ini jadinya? Kena gini Pak, ini seperti Desa Tempur Sari ya, Iya. di desa sebelah timurnya Kecamatan Iya. Pundung Sari ya. Pundung Sari ya. Ya, di sana. Itu ya meliputi satu desa. Sampai 200 kakak. 200. Ya. Dan Bulu Rejo ini hampir satu desa. Itu pakai meter air. Dan juga kami berdirinya itu sejak tahun 2003. 2003. Ya. Nah, kami terangkat di Paguyuban sebagai ketua itu tahun 2006. Nah, tahun 2006 kita bergerak di masyarakat sampai ada ini Tirta Tritunggal. Jadi Iya. teknisnya saya dulu, mulai sejak awal. Iya. Awalnya itu tahun 2006, ini namanya Tirta Mandiri. Nah, setelah ini berhasil, tahun 2007 mengadakan lagi, selesainya pada tahun 2008. Sehingga karena ini swadaya murni masyarakat, Ya. akhirnya diadakan zaman dulu itu gotong royong, Pak. Bulan bakti gitu. gotong royong. Oh, Ini gotong ditempatkan di Desa Kalisemut. Ya. Nah, karena kami yang dibuat materi adalah ini yang menilai dulu itu adalah orang World Bank, namanya Bu Indra dari Amerika. Jadi metodologi partisipasi hikni and transformasi. Jadi saya kalau mengadakan program ditawarkan dulu bagaimana kesepakatan kita. Jadi kalau sudah sepakat kita tanggung jawab. Semua tanggung jawab. Iya, iya. Waktu itu. Akhirnya ini di Sakrasa ya. Untuk Tritunggal tidak mengalir. Kenapa? Karena kena drainase sampai berapa kilo. Maka saya waktu rapat di Senduro, ini kejadian ada di Desa Botang, ambil air di Bedayu Talang, dialirkan ke Mojo. Rusaknya di Botang 2 kilo. Dibahas, ternyata masih kalah kita. Itu saya rapatnya tidak bayangkan, Mbak, bagaimana menjaga pipa yang puluhan kilometer itu loh. Apa harus tiap satu berapa meter dijaga satu orang atau bagaimana itu? minimal 1,5 dim. Minimal. Kalau di Pipanya. ujungnya sampai 4 dim atau 3 dim. Luar biasa, ya.
Jadi Iya, kalau menjaga bukan jarak meter gitu Pak, ya jadi ujung sampai ke bawah. ujung sampai ujungnya. Karena lembaganya itu kan dibentuk Pak. Iya. Ada lembaga teknis. Jadi kepada para penonton mungkin hari ini juga baru tahu di luar PDAM ya Bapak ya, sebagai lembaga BUMD atau pemerintah ya. Kalau beliau-beliau ini partisipan dari masyarakat. Jadi yang perlu kita ketahui kan biasanya di kekeringan itu yang menonjol kan pembagian air, yang menonjol itu dropping oleh tangki-tangki. Tapi pejuang-pejuang seperti beliau termasuk Pak Dewan ini jarang diketahui orang ini. Hari ini kita apresiasi ya kawan-kawan ya. Luar biasa. Monggo dilanjutkan Abah. Jadi kami juga menangani masalah air bersih dan juga waktu itu sanitasi Pak. Jadi bukan hanya air bersih, makanya namanya lembaga kita ABPL, air bersih dan penyihatan lingkungan. Waktu tahun 2005 itu ada program KLTS. Kami juga ikut intern di World Bank untuk mewakili Indonesia. Ini 5 negara, Amerika, Belanda, juga India, Australia, dan Indonesia. Iya. Ternyata terbaik adalah Indonesia. Di Waduh, Jawa luar Timur, biasa. Kabupaten Lumajang. Kabupaten Lumajang. Kabupaten Lumajang. Deklarasinya ada di Kenongo, dihadiri Pak Yusuf Kala. Alhamdulillah. Zamannya Pak Fauzi. Saya mewakili Indonesia waktu itu. Semuanya Sama datang juga. ya. Iya. Mudah-mudahan itu bisa dicapai tahun-tahun segitu ya. Dan tidak ada kendala-kendala lagi nantinya kan gitu. Karena ya? itu swadaya Pak. Itu terkait dengan sanitasi, bukan air bersih, tapi sanitasi. Sanitasi. Sehingga di daerah anggota kami itu ODF-nya paling awal. Ya. Ya, karena yang saya tangani adalah sanitasi, air bersih dan sanitasi. Ya. Sampai ada program stop. Ya. Ya. Itu stop itu artinya sanitasi, total pemasaran sanitasi. Jadi membuat lembaga di desa itu sebagai pengusaha sanitasi jamban dijual kepada warga dengan harga murah. Yang terakhir sekarang ini adalah SMS. Apa? Sanitasi pemasaran sanitasi. Gitu. Sanitasi pemasaran sanitasi. SPS. SPS ya. SPS ya. Sanitasi Oke. pemasaran sanitasi. Oke. Ini sudah ditangani oleh Lumajang Sehat sekarang. Bukan kami lagi, kami ada di Pokja MPL. Dan juga sama PDAM sering ketemu di Babeda ya. Jadi kami masuk di Pokja MPL. Ya, karena Ini kendalanya dari air bersih terutama ya kepada Bapak Dewan ya, mungkin bisa Ya. dibuat peraturan daerah Pak. sampai sekarang belum ada peraturan daerahnya. Tidak ada, bangunan baru bisa merusak bangunan Oh, lama. Terkait dengan tadi diperdeskan ya sumber untuk merusak perdes kayaknya tidak mampu Pak. Karena apa? Sepertinya desa Gedawung ngambilnya di Bedayu Tala. Iya, iya. Apakah mungkin gitu? Jadi Ya. peraturannya pakai perda. Antar daerah ini harus ada kesepakatan itu ya, Iya. aturan-aturan itu. Oke. Terus terkait dengan masalah pelestarian sumber, ini pernah kami mendampingi masyarakat Kertowono ya. Ini ada program dari LH, ini di wilayah perhutani. Ini terlaksana sampai sekarang memang tidak ada pengurusan. Karena apa? Karena waktu itu pelaksananya diserahkan kepada Dan Ramil. Jadi masyarakat takut merusak. Karena di sana tentara yang menanam Pak, bersama masyarakat. Iya. Ini waktu itu LH-nya kepalanya Bu Indah. Sekitar tahun 2016 insya Allah. Iya. Biasanya malah kalau ada Nun Sewu, ada TNI itu kan, kalau TNI masuk desa itu kan biasanya rakyat bergotong royong. Mungkin Iya. ini komunikasi saja ya, satu catatan saja. Iya. Saya pikir TNI Mungkin ini ini bisa ditindaklanjuti Pak. biasa bekerja keras di lapangan, biasa bekerja keras di mana-mana ya, di desa-desa ada TMD ya, TNI masuk desa dan sebagainya. Mungkin bisa dikomunikasikan nanti Pak Dewan dengan Pak Dandim, Pak dan Ramil dan sebagainya, supaya ini menyangkut hidup ini kan, air bersih. Dan juga gini Pak ya, Ya. kami juga bukan di masalah air bersih saja, juga saya ketua Gapoktan di kecamatan Pak. Ya juga banyak irigasi yang kering, keluhannya ke saya gimana ini gitu. Nah di sana di desa kami ya di daerah bawah, Pantesan kalau ketemu Abah saya bawaannya adem aja ya, karena banyak airnya ini.
Jadi untuk masalah pelestarian bukan hanya di perhutani, Iya. ya juga kan ada lahan punyaan dinas kehutanan, Pak. Seperti Oh, di dinas. desa Padang, wilayah Padang kan tidak ada perhutani, itu punyanya LH. Jadi kalau bisa ya itulah juga Punyanya lingkungan hidup atau disut dinas kehutanan atau dinas kehutanan ya di bagian dinas kehutanan aja. Iya. Dan juga di sana sudah di dusun Kancu kan sudah penuh dengan air. Ini banyak sumur bor. Apakah itu tidak pengaruh terhadap sumber-sumber yang di atas? Ini hanya tanda tanya. Kalau memang kiranya pengaruh, ya mohon dihentikan, bisa dibuatkan peraturan baik itu perda maupun perbuk. Ini kepada Bapak Dewan. Ya. Oke. Alhamdulillah. Karena ini bukan hanya air bersih saja, Pak, dan juga terkait dengan apa? Korporasi apa ya? Iya. Ketahanan lahan produksi pangan. Ya, ini juga sangat banyak sawah yang kering. Dulu produktif, sekarang menjadi kebun sengon, Pak. Malah saya jadi kebun tebu, Pak. Saya yang nyewan di daerah Goreng sana dulu sawah, sekarang jadi tegalan ya. Demikian Pak dari kami. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Haji Lukman, Ketua Paguyuban Tirtasari. Namanya saja sudah Tirta, adem terus kalau sama beliau. Ini banyak beberapa catatan terkait juga bagaimana panjangnya pipanisasi gitu ya Pak ya. Pipanisasi kadang-kadang yang dilewati itu juga tidak bukan pemakai sehingga kurang kesadaran kadang-kadang. Kadang-kadang katanya Pak Haji Lukman tadi PNPM atau desa menggunakan, dia tidak peduli karena memang mungkin secara tidak sengaja ya, bukan tidak sengaja merusak, tapi karena memang tidak memanfaatkan jadinya tidak berkaitan langsung seperti itu. Ya oke, itu catatan kita. Dan karena ini menyangkut desa, salah satunya ini ada Pak Kepala Desa. Kira-kira bagaimana kira-kira kondisi di lapangan Pak Kades? Ini tadi kan dari Haji Lukman, Pak Ketua Paguyuban ini karena panjangnya wilayah yang dijangkau, misalnya Guci Alit mana, di tengah-tengah ini ada desa yang tidak memanfaatkan air, sudah punya air lah atau tidak kekeringan. Dia kemudian melakukan pembangunan secara tidak sengaja mengenai pipanisasi itu. Ini yang sering terjadi, sehingga kalau tadi ada perdes sudah baik, tapi kalau cuma satu ini tidak maksimal. Apakah benar desa-desa ini sepanjang ini juga sering bermasalah atau bagaimana? Monggo Pak Kades Guci Alit. Terima kasih. Jadi kalau dikatakan Pak Dewan tadi jaraknya hanya 800 sampai 1000. Untuk desa kami ini kurang lebih 17 kilo dari Waduh, 17 kilo. 17 kilo Luar ini biasa. tidak melewati masyarakat Pak, cuma hutan. Nah, kendalanya longsor sama pohon kayu yang tumbang itu Pak. Tidak Kendalanya berhubungan di dengan sana, ya. desa-desa yang lainnya. Juga tidak ada melewati desa, cuma hutan. Mungkin Pak Nardi tahu, nah ini. Oh, sudah Ya, sama kenal ini ya sama ya. Pak Petani ini. Iya, karena Pak Nardi ini tiap hari ke ujung barat, tahu. Jadi kendalanya di sana, yaitu tadi longsor. Kalau musim hujan ini longsor yang banyak. Jadi longsor pipanya kadang-kadang kita membenahi butuh waktu, juga banyak memerlukan dana. Nah, ini permasalahannya dari sana. Jadi kalau gangguan dari masyarakat tidak ada. Jadi dari faktor alam saja di sana. Jadi kalaupun nanti desa itu biasanya secara tidak sengaja ya. Iya. Kalau Guci Alit kan kebetulan berhubungan langsung dengan meskipun 17 kilo tapi berhubungan langsung dengan sumber air. Tapi kalau misalnya desa Kerasak paling bawah harus melewati desa-desa yang lain, ini mungkin yang jadi pernyataan dari Pak Haji Lukman. Itu dari pengalaman sesama Pak Kades itu mereka punya kesadaran atau tidak biasanya? Ya, masalah kesadaran untuk warga desa ya rata-rata
mempunyai kesadaran yang tinggi karena partisipasi gotong royong tetap berjalan sampai sekarang. Alhamdulillah. Iya. Tepuk tangan dong untuk gotong royong kita ini. Gotong royong yang luar biasa Iya, untuk air. betul. Jadi juga banyak masyarakat juga swadaya pengadaan pipa sampai ke lingkungannya juga ditanggung oleh masyarakat itu sendiri banyak. Itu di sana. Oke. Iya. Barangkali itu saja. Apalagi kira-kira Pak Kades mau apa Saya- yang disampaikan untuk warga desa Uci Alit barangkali di sini. Iya Kak, mungkin itu aja. Mungkin Pak Lasda bisa menceritakan kondisi yang sebenarnya. Monggo Pak. Monggo Pak. Di lapangan 17 kilo bagaimana? Terima kasih. Harapan saya kepada pemerintah, baik dari pihak perhutani, keinginan dari lembaga kami, keinginan dari lembaga kami maupun dari yang lain, itu yang pertama itu reboisasi hutan di sekitar sumber mata air. Itu yang pertama. Ini kan keinginan yang sangat baik. Iya. Yang sangat didukung, bukan didukung, yang merupakan program pemerintah loh. Iya. Kan gitu ya Pak ya? Iya. Sampai sekarang ada hambatan. Ya Keinginan kalau baik. hambatan itu banyak. Wah, malah tujuan yang program pemerintah banyak dihambat. Monggo, barangkali bukan untuk mencaci ya di Iya. sini, tapi untuk memperbaiki, mencari solusi. Monggo. Ya yang saya katakan tadi, karena jumlah populasi penduduk semakin tambah tahun, semakin banyak, dan sumber mata air juga membutuhkan banyak. Kalau hutannya gundul, ya terus terang untuk kebutuhan air tidak memenuhi itu. Terus kalau bisa hutan yang ada di sekitar sumber mata air untuk lahan pertanian yang ditanami kubis, kentang, wortel dialihfungsikan lagi ke hutan sumber mata air. Hutan lindung ya. Itu biasanya jaraknya misalnya tidak semuanya kan harus menjadi hutan lindung. Mungkin misalnya berapa kilo areal itu dari mata air tersebut itu kan. Kalau semuanya harus hutan lindung kan kasihan juga masyarakat yang bertani kentang dan sayur. Barangkali biasanya yang Gini Pak, maksudnya karena yang berkompeten tidak ada yang hadir Pak ya dari kehutanan. Kalau bisa di titik air itu radius 50 meter itu kalau bisa ditutup, tidak boleh dialami oleh masyarakat. Oh, iya. Karena Ada radius walaupun terlarang, ya? ditanami tetap diganggu oleh masyarakat. Ya, karena ini maksudnya gitu. Oke. Jadi radius 50 meter dari sumber air itu tanaman yang ada itu tidak bisa diganggu. Karena kebanyakan sekarang ini dijarah oleh masyarakat dibuat pertanian semua. Jadi kita tidak punya wewenang ke sana. Itu ya, iya. iya. Sebenarnya tidak luas ya, cuma radius 50 50 meter ya. ya. 50. Tidak sangat luas sebenarnya. Iya, Ini nggak win-win solution sebenarnya Iya. gitu ya. Mungkin gitu ya Pak Kades Iya. ya. Ada tambahan? Kalau di situ ya katakan 50 meter, 50 meter ditutup, dipatok, tidak boleh dikelola oleh petani. Saya kira kita bisa berbuat untuk menghutankan kembali. Cuma kalau tidak ada seperti itu tidak bisa. Tetap petaninya itu menghendaki tanah itu dimiliki, digarap itu. Siap. Terima kasih informasi. Pak Lasto ada tambahan? Sudah cukup ya. Jadi yang diperlukan ini dari lapangan ini ya. Ini sebenarnya 50 meter saja dari pada sumber air itu jangan diganggu gugat. Itu saja. Wah, ada tambahan mungkin dari Pak Petani dulu. Pak Petani dulu, emang benar para petani itu sukanya mengganggu sekitar mata air atau ada oknum-oknum yang lain? Terima kasih. Ini perlu kita pahami bersama karena
kita butuh menyelamatkan aset Lumajang agar supaya masyarakat Lumajang bisa menikmati aset tersebut, terutama Lumajang ujung barat ini ya. Ini seharusnya sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Kepala Desa tadi. Hutan penyangga itu harus ada. Jadi tidak digunduli seperti itu. Hutan namanya hutan penyangga. Yang gunduli itu siapa Ya, kira-kira? petani dari Teman-temannya LMDH. sampai? Petani ya dari pihak LMDH. LMDH itu binaan dari perhutani. Wah ini ada, oh petani itu ada dua. Iya, Ada petani. Pokmas seperti saya sebagai ketua Pokmasnya. Saya anjurkan jangan seperti itu. Ada petani LMDH. Ya, saya kebetulan undang juga teman-teman Ya. dari pendamping hutan dan LMDH. Ya, hadir juga hari ini. Kalau Tidak menurut apa-apa, nanti sejarahnya bapak-bapak pejuang yang ada di Tengger, termasuk ini saya bawa tokoh adat Tengger namanya Pak Murai. Oke. Ini, Bisa ke depan sebentar barangkali petani ya, Pak ya? Iya, petani, Monggo, orang-orang petani. Pak Tapi- Murai kalau hadir bisa menghadap kamera sedikit. Monggo di depan saja sebentar, barangkali menghadap kamera biar tahu juga. Ini yang tahu sejarahnya, bagaimana peristiwanya Lumajang ujung barat ini. Di depan. Ya. Oh, ambilkan, enggak apa-apa. Diambilkan. Sambil berdiri di samping saya aja, biar saya berkenalan juga. Matur suwun, dumateng. Ngadep ke sana aja Pak, di sini aja Pak. Di sini Pak, Ya, di sini ya, biar tidak membelakangi. Iya, sip. oh ya. Nggih. Matur suwun, dumateng. Derek sedaya, kula ngangge basa Jawi mawon. Oke. Kula tiyang tani biasa. Kula nyumerepi nggih sumber mata air yang wonten ing daerah kula termasuk aset Lumajang menika sampun dibeto sedaya. Namun ingkang nggadahi nggih tiyang petani menika tapi mboten saged ngrusak. Tapi wonten salah setunggale LMDH ingkang ngajengaken mbikak niku kula mboten mangertosi sami-sami tiyang petani remen wonten tugas LMDH. Ngaten. Oh, dados wonten petani yang tidak LMDH, wonten petani LMDH. Nggih. Yang menganjurkan buka itu malah petani LMDH. Ngoten nggih? Nggih, mboten ngemungaken petani melulu, namun LMDH mundhut kiambek, nggarap kiambek, kuline kathah ngantos samangkin sampun ditutup kalih berhutani. Oke. Nggih, niki di daerah mana niki, Pak? Daerah Gedangan, Desa-desa? desa termasuk lurus Wonocepakuayu. Oh, nggih. Oke. Niku. Namine Sutirto, nggarap Oke, kalau 1 hektar. Oke, kalau itu nggih, yang penting ini informasi mawon. Nggih. Nggih, bahwa Ngantos samangkin nggih niku mbayar siring teng namine Sutirto. nggih. Tapi LMDH niku kula jelasaken ingkang nomor setunggal Sumardi. Nggih. Tapi dipun kalahaken dumateng Sutirto. Oke Bapak, dados itu perkenalan biar sama-sama enak. Jadi saya pakai juru terjemah. Kula mulai 2010 pun gabung teng La- Lumajang. lahir di desa Kulo. jenengan nggih. Kula Pandansari, Oh, dusun Krangyan, desa pada Kecamatan Senduro nggih. Sumber. Oh, Sumber. Probolinggo. Oh, Probolinggo lahirnya. Sak menika tinggal Sakmenika gabung mboten pindah, kula gabung teng wilayah hukum Lumajang. wilayah hukum. Kula kuwatos Kelentu. Oke. Memang perlu diketahui saudara-saudara untuk penonton Nami juga. kula Murai, kelahiran 48. Oh, Sepuh kula pun. nggih. Untung kula saged ngomong ngeten iki. Untuk ukuran petani luar biasa panjenengan. Iya. Bisa Tapi, berani. Tepuk tangan. Jadi petani Indonesia Sampun. paling tidak berani untuk berbicara, menyampaikan unek-unek nggih. Nggih, Mas, namun niku kula sampaiaken. bahasa Madura saged? Saged. Oh, saged. Bahasa Indonesia
Mboten saged ya, kurang ya. Saged, tapi mboten pantes kula tiyang tani kok. Oh, tiang tani nggih, ndak apa-apa. Karena Nggih, matur suwun namung niku kula nggih. ucaraken dumateng derek-derek sedaya kula penampung teng Lumajang. Nggih, matur nuwun Pak Murai, salah satu petani Tengger. Nggih, wassalamualaikum Luar biasa. warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Om Swastiastu, Om Awignam Astu Namasidam. Mugi-mugi corona menika mboten merambah ning dusun niki. Amin. Wonten pelindungipun Sang Hyang Widi. Amin. Hong ulun basuki Basuki langgeng langgeng. langgeng basuki. Luar biasa, jarang-jarang petani niki saged ngomong. Biasanya ketemu orang mawon biasa pakai tangan, Pak, nyangkul. Nggih, matur nuwun Pak Murai, luar biasa. Mungkin masih banyak Pak Murai dan Pak Narti yang lain ini. Nah, barangkali ada pendapat dari Serikat Petani Lumajang dari tadi mau berbicara karena terkait reboisasi. Iya. Kalau tadi dari CV Tirta Tri Manunggal bilang ada hambatan-hambatan yang baik, terus ada 50 meter radius. Ini biasanya petani baik LMDH atau petani Pokmas. Kira-kira petani ini bisa enggak sih menghormati juga gitu loh. Ben toh dia juga membutuhkan juga. Monggo di. Terima kasih. Perlu saya jelaskan di sini kalau kita SPL itu dari petani ya, petani rakyat. Jadi kita pendamping petani ala rakyat ya, Oh, bukan LMDH seperti petani itu. Indonesia ini banyak macamnya sekarang ya. Bukan. Jadi kita dari walaupun saya sebenarnya hanya pendamping bukan petani, saya tidak bisa mencangkul. Ya, yang perlu saya jelaskan bahwa memang petani ini ada beberapa pertentangan dengan mereka sendiri. Tapi hal yang lebih baik seperti reboisasi atau pengrusakan sumber yang dianggap atau apa itu sebenarnya bukan karena kalau di petani kami ya bukan karena mereka sengaja, tapi karena ketidaktahuan. Maka disinilah perlu peran dari stakeholder, dari pemangku kebijakan untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan. Misalnya dengan sosialisasi, dengan penyuluhan pentingnya konservasi sumber daya air, dan juga bagaimana mereka juga dilibatkan untuk konservasi. Seperti contoh dari Bapak dari Jali tadi itu sangat bagus. Bagaimana kita merangkul petani setempat di sekitar mata air untuk bersama-sama melestarikan sumber mata air. Saya rasa petani pasti mau gitu. Karena memang ketidaktahuannya gitu itu. Terus kalaupun nanti tahu kayak bibit apa bisa enggak? Serikat Nah, atau paguyuban? itu juga salah satu problem ya, salah satu problematika bahwa memang kita harus juga dibantu untuk pengadaan bibit. Mungkin di sini ada stakeholder, ada Pak Dewan, ada yang lain juga bisa membantu petani itu untuk melakukan reboisasi, membantu untuk konservasi, membantu untuk menghijaukan. Seperti contoh yang paling efektif ketika kita mengawal petani adalah dengan menyarankan bahwa lahan garapan mereka itu di beberapa jarak itu diberi tanaman tegakan. Jadi tidak melulu misalnya kita ada petani di Tengger ya, kita misalnya tidak harus ditanamin gubes semua, tidak harus ditanami bawang semua, tapi ada beberapa titik yang harus ditanami tanaman itu tegakan. Sudah dijalankan kira-kira? Nah, ini kan kita baru beberapa jalan 2 tahun ini, tentunya mulai menanam dan solusinya kita kekurangan bibit untuk tanaman tegakan Masih itu. banyak hambatan Ya, kira-kira masih begitu. banyak hambatan seperti itu. Dan salah satu cara juga yang lebih efektif adalah adanya juga kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama dalam artian begini, jika tanaman reboisasi bersama itu rusak atau sengaja atau tidak sengaja dirusak, apa konsekuensinya? Seperti zaman dahulu kala kan ada prasasti yang mengatakan jika menebang hutan itu dikutuk. Nah, itu bagaimana aplikasi sekarang bersama dengan para stakeholder, pemangku kebijakan, tentu tidak hanya petani. Jangan hanya petani saja yang menjadi problem permasalahan, rusaknya ini petani ya, kasihan petani. Padahal dari petani seluruh kebutuhan pokok kita dipenuhi. Dengan mereka bercocok tanam itu membantu kita semua.
Dan alangkah baiknya ketika seluruh stakeholder ini juga bersama. Seperti itu saya rasa. Itu saja ya. Oke, pada intinya Paguyuban Petani atau Serikat Petani Lumajang ini sepakat untuk melakukan reboisasi. Seperti itu ya? Iya. Pak Petani juga tadi sepakat, serikatnya atau paguyubannya sudah juga sepakat ya? Oke. Seperti itu. Saya rasa memang kan harus karena untuk kita tidak boleh egois untuk hanya kelompok kita aja, tapi kita juga mementingkan kemaslahatan umat seperti itu. Tinggal nanti Pak Dewan atau para stakeholder di sini mengkomunikasikan dengan LMDH, teman-teman petani juga, petani LMDH, ada mungkin dinas yang lain seperti yang mungkin masih belum bisa hadir gitu ya. Oke, terima kasih dari Serikat Petani Lumajang. Tepuk tangannya juga. Ternyata petani juga banyak bicara juga hari ini, saya luar biasa. Terima kasih juga. Oke, barangkali dari pegiat lingkungan ini melihat banyak permasalahan, ternyata radius 50 meter ini semua sudah banyak yang sepakat itu untuk mengamankan. Tinggal nanti dinas-dinas ini yang kebetulan tidak hadir ya. Tapi dari masyarakat, dari yang hadir ini sudah saling bersepakat ini. Mungkin nanti bisa dibuat edisi kedua. Gitu. Kalau edisi pertama belum lengkap, edisi kedua. Kalau perhutani kayaknya karena ada pergantian, tadi minta maaf. Oke, mungkin monggo dari pihak Gerakan Masyarakat Peduli Pesisir, dipersilakan. Terima kasih, ini kan cuma masukan dari season terakhir. Kayaknya mulai tadi sudah dikupas tuntas oleh ibu petani kita. ini sebenarnya begini. Kalau kita melihat krisis air yang tidak kunjung tuntas dari tahun ke tahun dan dari tahun ke tahun dan seterusnya, kita perlu adakan dari stakeholder yang ada di Lumajang ini duduk bareng termasuk masyarakat untuk mengatasi itu semua. Tanpa itu saya kira tidak mungkin kita lakukan. Apa duduk bareng saja atau ditambah makan bareng dan minum kopi bareng? Aksi bersama. Aksi bersama bagaimana action di berbagai tempat, masyarakat yang radius berapa meter, berapa ratus meter, berapa puluh meter, kira-kira di sini tidak boleh ada penjarahan, di sini harus terlestari, konservasinya harus jalan, karena disitulah semuanya itu akan tercukupi. Mungkin itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih dari pegiat lingkungan. Dari PDAM sekarang melihat ini banyak kesepakatan. Beliau ini kan teknis yang barangkali kalau yang kemarin menyentuh yang utara-utara saja, ini banyak juga yang dari barat yang perlu sentuhan. Kalau sudah PDAM menyentuh, kayaknya pokoknya serk aja gitu kayaknya. Gitu ya Pak Haji ya, Abah ya. Gimana PDAM? Mungkin Pak Dewan nanti bisa membantu kalau sudah ada semangat. Oke, terima kasih waktunya. Prinsip apa yang jadi bagian tugas kami ini kan sebetulnya memang memberikan jasa atau layanan air bersih, khususnya air minum. Ketika ada masyarakat atau kecamatan atau desa di suatu wilayah yang membutuhkan itu bantuan dropping dan sebagainya, pada prinsipnya kami selaku BUMD yang menangani air minum di Kabupaten Lumajang, kami siap-siap saja ketika ada surat permintaan dan sebagainya. Terus kemudian yang kedua, menyimak apa yang kita diskusikan malam ini, kayaknya ini menurut asumsi saya perlu juga dihadirkan ini bagian hukum kayaknya Pak. Perlu ya satu catatan. Sangat perlu. Karena apa? Ketika ada penjarahan, ketika ada penebangan liar dan sebagainya, ini penegakan hukum di wilayah kita seperti apa, kan begitu? Iya. Artinya apa? Seperti apa yang kami lakukan itu program KKMA itu kerentanan sumber mata air yang pilot projectnya ini di wilayah Kedung Jajang, terutama sumber mata air sumber topo.
ini catchment areanya atau resapan airnya itu bahkan mojok ke wilayah utara. Kebetulan kami ada mitra dengan IWOS Plus dan Akademi Teknik Air Magelang. Ini sudah berjalan 8 bulan. Awalnya mulai Januari. Nah, ternyata memang dari catchment area yang kita pelajari itu sebagian wilayah hutannya ini rata-rata memang sudah tidak ada. Artinya sampai dengan bulan Agustus itu ke reboisasi hampir bisa dikatakan tidak ada, Pak, dari wilayah catchment area. Karena Sumber Topo itu mojok ke utara sana, Pak, untuk catchment areanya. Itu sudah tidak ada tumbuhan atau pohon besar yang melindungi mata air itu sebenarnya. Kemudian dari DLH, dari PDAM, dari Bapeda juga kami membuat semacam ya solusi. Kita akan membuat beberapa sumur resapan. Gimana itu modelnya sumur ya, resapan? Ini sumur resapan yang jelas di sekitar catchment area atau wilayah resapan air yang menjadi daya tampung atau tampungan air di Sumber Topo. Itu dari pihak kami. Tapi yang jelas itu tim, Pak. Oke. Terus kemudian yang ketiga, ketika ada pelaku ataupun apapun namanya melakukan penebangan atau perubahan lahan yang dari kawasan hutan ke lahan pertanian, ini mungkin perlu juga segera ditindaklanjuti. Mungkin dari Bapak anggota Dewan barangkali dibuatkan semacam apa ya, peraturan atau apa, atau perda begitu, Pak. Jadi ketika ada masyarakat yang melakukan pembukaan lahan, penebangan hutan dan sebagainya, itu mungkin sudah langsung bisa dikawal. Karena apa? Ketika itu dilakukan tanpa ada semacam pengawasan atau penegakan hukum, imbasnya semua akan merasakan, termasuk kami sendiri yang saat ini juga mengalami, khususnya wilayah utara itu sangat besar sekali turun debit, kapasitas debitnya. Sangat demikian. Besar ya kalau daerah utara. Oke. Terima kasih. Bapak matur nuwun. Itu saja, Bapak. Ya, sudah cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barangkali itu dari PDAM bagaimana adanya penegakan hukum di mata air itu atau wilayah-wilayah supaya tidak ada alih fungsi gitu kan. Oke, terima kasih. Mungkin itu nanti kita akan masuk segmen yang ini agak akhir karena memang narasumbernya agak banyak. Dan perlu diketahui saudara-saudara, tentang air ini begitu penting. Itu yang kita ketahui bahwasanya tidak hanya sekarang tahun 2000, sekitar tahun 940-an itu ada seorang raja bernama Empu Sindok. Beliau mendirikan bendungan yang luar biasa besar dan disebutkan dalam prasasti Turian, yang mana diperkirakan ada di Desa Turen, Malang. Ini adalah yang merupakan luar biasa, bahwa air tidak hanya penting untuk hari ini, masa yang lalu, masa yang hutan banyak juga sangat penting. Barangkali itu kita istirahat sejenak, kita tunggu lagi Mbak Rinda menghibur, Mitra Nada menghibur pada acara yang menghangatkan. Monggo dipersilakan. Terima kasih Pak Mansur. Saya dikasih kesempatan yang kedua ya Pak ya, untuk mencairkan suasana.